Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalaluddin Wahid dengan NIM 20 200 10 10 70. Hari ini saya ingin mempresentasikan UAS Tata Kelola Perusahaan dengan materi penerapan GCG pada perusahaan Pegadaian. Ya, yang pertama itu ada di data perusahaan. PT Pegadaian atau Persero berdiri pada 1 April 1904 di Sukabumi yang merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pegadaian mengalami perubahan status perusahaan mulai dari perusahaan negara, jadi perusahaan jawatan, perjan, atau disingkat dengan perjan, dan perusahaan umum, dan sekarang ini menjadi perusahaan perseroan atau disebut PT pada tahun 2011. Selanjutnya, perkembangan datanya hasil asesmen GCG dari tahun 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan pada profit perusahaan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, kinerja Pegadaian pada kuartal ketiga 2018 tercatat positif. Laba bersih naik 6,39% years on year per September 2018. Dibandingkan periode yang sama, tahun 2017, capaian laba besi meningkat dari 1,86 triliun menjadi 1,98 triliun. Dan pada akhir tahun mampu meningkat menjadi 2,7 triliun. Rasio kredit bermasalah ditunjukkan dengan penurunan angka non-performing loan atau singkat NPL menjadi 1,8%. PT Pegadaian mengalami kenaikan laba bersih sebesar 14,7% pada tahun 2019 mencapai 3,1 triliun. Selanjutnya, proses bisnis KCA. Salah satu produk utama dari Pegadaian adalah KCA. Tingkatan dari kredit cepat aman, kredit dengan sistem gadai ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Anggunan atau jaminan yang bisa digunakan untuk produk ini adalah emas, emas batangan, kendaraan, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Pinjaman yang ditawarkan dalam KCA dimulai dari 50.000 sampai dengan 500 juta atau lebih, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Kalau ingin memperpanjang, nasabah bisa mengangsur sebagian uang pinjaman. Pelunasan KCA bisa dilakukan kapan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Kerasida. Kerasida adalah kredit dengan angsuran bulanan. Ditunjukkan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Untuk mendapatkan pinjaman ini, barang yang harus kamu gadaikan adalah emas. Nah, jumlah pinjaman yang diberikan bisa mencapai 95% dari nilai jaminan yang diberikan. Pinjaman dimulai dari 1 juta sampai dengan 250 juta dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. Ada 6 kali, 12 kali, 24 kali, dan 36 kali pembayaran atau per bulan. Tak hanya itu, jangka waktu pinjaman saja yang fleksibel. Pelunasan pinjaman produk Krasida juga dapat dilakukan kapan saja. Yang selanjutnya, kreasi. Produk selanjutnya dari Pegadaian adalah kreasi. Kredit yang ditunjukkan pada usaha kecil dan menengah atau disebut UKM untuk pengembangan usaha. Kreasi menggunakan sistem fidusia, yang berarti jaminan yang harus diberikan adalah BPKB saja. Jadi kendaraan nasabah bisa digunakan untuk logistik usaha. Jumlah pinjaman dimulai dari 1 juta dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. 12, 18, 24, 36, 48 kali pembayaran atau bulan. Proses kredit kreasi juga sangat mudah, hanya membutuhkan 3 hari lalu dana akan langsung cair. Yang keempat adalah gadai efek. Dari namanya sudah bisa ditebak, gadai efek adalah produk dari Pegadaian yang menggunakan saham dan obligasi sebagai jaminannya. Untuk gadai efek, jangka waktu pinjaman adalah 90 hari dengan nilai pinjaman mulai dari 5 juta sampai 20 miliar. Saham dan obligasi yang dijadikan anggunan adalah scriptless atau tanpa warkat yang telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, penerapan dan hasilnya ada 3.
Yang pertama, analisa penerapan prinsip transparansi pada PT Pegadaian. Maksudnya dalam rangka mewujudkan transparansi, Pegadaian menyiapkan kanal-kanal komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain melalui website pegadaian.com, perusahaan juga mengelola media sosial sebagai saluran komunikasinya. Yang kedua, analisa penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Pegadaian atau yang bisa dijelaskan, PT Pegadaian bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah, yaitu dengan memberikan ganti rugi sebesar 95% dari nilai taksiran barang, dan bentuk penggantinya bisa berupa nominal atau diganti dengan barang yang sama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, analisa penerapan prinsip tanggung jawab pada PT Pegadaian. Dalam tanggung jawab atas komitmen manajemen, PT Pegadaian telah melakukan rapat Dewan Direksi setiap tahunnya, membahas berbagai persoalan dan atau strategi pengelolaan perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama-sama. Nah, itu adalah beberapa presentasi dari saya untuk tugas UAS Tata Kelola Perusahaan. Saya Jalaluddin Wahid, pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.